Para suster, bapak, mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Judul renungan pagi hari ini, boleh sibuk dengan kekurangan orang lain, tetapi jangan lupa koreksi diri. Boleh sibuk dengan kekurangan orang, tetapi jangan lupa untuk koreksi diri. Baru sebut judul ada yang sudah senyum-senyum. Karena di hati kah? Atau lebih sederhananya, kalau mau omong tentang orang, jangan lupa omong tentang diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, terlalu sibuk dengan orang lain dapat menjerumuskan kita dalam sikap kepo yang berlebihan. Kata kepo ini biasa kita gunakan pada orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui urusan-urusan orang lain, termasuk soal yang sangat pribadi, bahkan sampai pada kekurangan orang lain. Pertanyaannya, untuk apa orang kepo? Untuk apa orang harus cari tahu sampai pada kekurangan orang? Jawabannya cukup sederhana, supaya ada bahan untuk omong orang. Sebenarnya sikap kepo pada awalnya baik, tetapi kalau berlebihan bisa jadi penyakit. Kepo yang berlebihan atau sibuk dengan urusan orang yang berlebihan, termasuk terutama menyangkut kekurangan orang, akan buat kita sampai lupa diri. Terlalu sibuk dengan kekurangan orang lain buat kita lupa diri, urus kekurangan diri sendiri. Hari-hari sibuk dengan pikiran tentang orang lain, sibuk dan kepo dengan postingan orang, sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh untuk dinilai. Untuk apa kepo yang berlebihan tentang orang? Untuk apa sibuk cari tahu tentang orang sampai pada kekurangan-kekurangannya? Toh ada balok yang begitu besar di mata kita sendiri. Kenapa harus cari tahu segumbar di mata orang? Bapak mama coba sekarang tutup mata, coba tutup mata. Setelah tutup lalu buka lagi. Lihat ada balok kah? Yang belum temukan balok tutup mata lagi. Setelah tutup buka. Lihat balok ada. Kalau tidak ada lihat ke samping. Ada selumbar kah? Balok yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, segala kekurangan kita. Kalau diri sendiri saja sudah seperti itu, maka apa untungnya cari tahu tentang kesalahan orang, kekurangan orang lain, yang mungkin tidak separah bila dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Jangan berusaha untuk menjadi intel bagi kesalahan atau kekurangan orang lain. Cukuplah menjadi mata-mata bagi kesalahan diri sendiri. Bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, kita mau diingatkan untuk selalu tahu diri. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kita diberi kemudahan untuk mampu merefleksikan tentang diri. Kita diberi kesempatan untuk melihat kembali ke dalam diri, bukan melihat orang lain. Terlalu lihat orang lain, terlalu sibuk dan kepo pada kesalahan orang, pada kekurangan orang tanpa koreksi diri, itu namanya munafik. Hai orang-orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar di mata orang. Sampai pada perkataan ini, maka fungsi tahu diri, fungsi tahu lihat diri, fungsi tahu koreksi diri mulai kita pakai sudah. Sebab orang yang tidak mampu untuk koreksi diri sering menjadikan kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain sebagai alat untuk mengamankan diri. Dan tipe-tipe orang seperti ini bisa kita temui dalam kehidupan kita. Dia ada kesalahan yang begitu banyak dan dia sadar, dia tahu bahwa dia buat salah. Tetapi untuk menutupi kesalahannya, lebih baik saya membicarakan kesalahan orang supaya kesalahan saya menjadi tertutup. Nanti duduk sama-sama,
Orang mau ngomong dia sengaja. Oh, yang satu itu, yang satu itu. Sedangkan dia juga punya kesalahan. Pas orang ngomong dia, tapi lu tidak yang satu itu. Pengalian isu mulai diadakan, pengalian perhatian mulai bermain di situ. Orang-orang yang mampu melihat selumbar di mata orang tanpa melihat balok di mata sendiri selalu ingin tampil sebagai orang yang super perfect atau yang selalu ingin terlihat sempurna. Maka dia pandai untuk menyembunyikan kesalahan sendiri, lalu kesalahan orang mulai menjadi sasaran. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diinspirasi untuk mampu mengoreksi diri dengan memperbaiki diri dari segala kekurangan dan kelemahan. Kalau mau kepo, mau sibuk dengan urusan orang, dengan kesalahan orang, dengan kekurangan orang lain, kita harus mampu terlebih dahulu melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Jangan berusaha untuk menyerang orang lain, tetapi diri sendiri juga tidak beres. Supaya jangan sampai keluar bahasa dari orang seperti ini. Kalau mau omong tentang orang, mau omong tentang saya, tolong koreksi diri, sebab Anda belum tentu lebih baik dari saya. Kalau sudah mampu koreksi diri sendiri, mampu keluarkan balok dari mata sendiri, maka boleh untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang. Lantas akan ada refleksi lebih lanjut. Kalau memang perlu koreksi diri sendiri, baru bisa tegur orang lain karena satu kesalahan, maka lebih baik tidak usah saling menegur kalau ada salah. Di sini kita bisa katakan atau kita bisa refleksikan bahwa sebuah teguran itu perlu, tetapi jangan tegur sebagai ajang untuk menghakimi, untuk menghukum. Melainkan tegurlah sebagai sebuah bentuk koreksi supaya mampu untuk berjalan bersama. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bangkit berdiri.